Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada tata letak keyboard yang dipakai pada notasi karawitan. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan tata letak keyboard untuk penulisan karawitan dengan menggunakan font Ridho Mardowo. Pada kali ini akan menyampaikan tata letak keyboard yang dipakai pada penulisan karawitan menggunakan font Kepatihan Pro. Kita langsung saja. Ini tata letak keyboard pada font Kepatihan Pro untuk penulisan notasi karawitan. Sebelumnya tata letak keyboard ini yang pada umumnya adalah seperti pada yang tampil ini, itu yang dipakai keyboard pada PC atau laptop adalah keyboard yang normal pada tampilan seperti ini. Tapi berbeda dengan tata letak keyboard yang dipakai pada penulisan karawitan yang menggunakan font Kepatihan Pro. Ini tata letak keyboard yang menggunakan font Kepatihan Pro tetapi tidak menggunakan tombol shift atau tidak menggunakan kombinasi tombol shift. Pada tampilan awal, yaitu pada baris pertama itu ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah pada tampilan yang tidak menggunakan tombol shift untuk nada yang sedang. Kemudian yang bawah nomor 2 atau baris nomor 2 ini untuk dipakai untuk penulisan nada rendah, yaitu menggunakan tombol Q untuk 1, 2 rendah menggunakan W, ini menggunakan tombol E dan seterusnya sampai dengan tombol U. Kemudian pada baris ketiga ini adalah tombol yang dipakai untuk sebagian untuk istilah suwuk. Kalau ini menggunakan gong, tanda ini adalah tanda setengah ketukan. Kalau yang ini ada 2/4 ketukan, yang ada 3 adalah 1/8. Kemudian pada baris keempat, tata letak keyboard ini adalah untuk garis ini untuk membuka yang bawah. Ini garis bawahnya atau sering dipakai untuk garis gotro. Terus ini garis tutup yang bawah. Terus yang tanda ini adalah garis tutup yang atas. Ini adalah garis harga yang atas. Kemudian ini adalah tanda kenong. Kemudian ini adalah tanda tutup yang atas. Kemudian koma merupakan tanda jeda. Titik ini adalah dipakai untuk pin pada balungan. Ini adalah tata letak tombol keyboard pada font Kepatihan Pro yang tidak menggunakan tombol shift tanpa kombinasi tombol shift. Kemudian yang berikutnya adalah tata letak tombol keyboard font Kepatihan Pro yang menggunakan tombol shift atau
kombinasi dengan tombol shift. Tombol shift ini lambang untuk aktif. Kalau kita menekan tombol shift dengan angka 1, maka akan muncul nada 1 tinggi. Begitu juga shift dengan 2 akan muncul nada 2 tinggi, dan seterusnya sampai dengan nada 7. Kemudian di sebelah kanan ini ada tanda ulang, atau ini kalau menggunakan shift adalah shift dengan kombinasi tanda penghubung. Kemudian pada baris kedua ini adalah angkanya akan lebih tinggi. Ini biasanya dipakai untuk plesetan yang digunakan untuk pada tanda plesetan kempul maupun plesetan pada kenong. Caranya ini menekan tombol shift kombinasi dengan tombol U. Ini akan menjadi nada 1 menjadi plesetan. Kemudian plesetan 2 tombol kombinasi shift dengan tombol W. Kemudian yang 3 kombinasi shift dengan tombol E, dan seterusnya sampai dengan tombol U. Kemudian kalau shift dengan I adalah T, ini untuk tak, kendang. Begitu juga ini shift dengan O, itu adalah kalau kendang tong. Terus shift dengan P, tombol P itu akan menghasilkan tanda pada kendang tung. Kemudian pada baris berikutnya itu ada tanda kendang yang D. Ini kombinasi shift dengan D. Terus ini adalah untuk tanda gong suan, yaitu kombinasi shift dengan tombol G. Dan berikutnya tombol H, ini adalah tombol J, bunyi kendang untuk terang. Kemudian tombol K, dan ini kendang tombol L, yaitu dengan shift. Kombinasi L akan menjadi simbol kendang adalah lang. Begitu juga pada baris berikutnya, ini ada tombol C, kombinasi dengan shift. Ini adalah det, tombol kombinasi antara shift dengan V. Kemudian ini adalah tombol kombinasi dengan B. Kemudian ini tombol kombinasi dengan N, dan seterusnya ini adalah kombinasi dengan M. Tanda panah ini adalah kombinasi shift dengan tanda lebih kecil, terus arah ke bawah. Ini menggunakan tombol kombinasi shift dengan tanda lebih besar. Kemudian yang kosokan ini untuk kosokan rebab, kosokan maju, yaitu kombinasi tombol shift dengan menggunakan garis miring. Ini tombol untuk kosokan mundur pada rebab, juga menggunakan shift dengan slash. Ini adalah tata letak tombol keyboard menggunakan font Kepatihan Pro yang menggunakan kombinasi tombol shift. Berikutnya adalah ini penulisannya. Yang tadi tata letaknya kalau ditulis akan seperti ini. Jadi tanda nada ada nada rendah, nada sedang, nada tinggi. Nada rendah seperti ini, menggunakan tombolnya adalah
tombol seperti yang tampil ini. Jadi tombol 1 rendah dengan tombol Q tanpa menggunakan kombinasi shift. Begitu juga yang 2 rendah dengan W, 3 rendah dengan E, dan seterusnya sampai dengan 7 rendah menggunakan tombol U. Kemudian nada sedang ini menggunakan tombol nada biasa 1, yaitu 1, 2, 2, 3 dengan tombol 3 dan seterusnya. Nada 7 menggunakan tombol angka 7 tanpa menggunakan shift. Kemudian pada nada tinggi. Nada tinggi ini adalah 1, ada titik atasnya ini. Kemudian kombinasi dengan nada 1 atau angka 1, tapi menggunakan tombol shift. Akan menjadi nadanya seperti ini. Kemudian tombol shift dan kombinasi 2 akan menjadi nada tinggi 2. Begitu juga yang shift 3 sampai dengan shift dengan 7 akan menjadikan nada tinggi 7. Ini yang teknik penulisannya. Lanjut. Penulisan ini adalah yang berikutnya adalah tanda yang dipakai pada font Kepastian Pro. Misalnya tanda kenong. Simbolnya seperti ini. Kemudian tombolnya adalah N. Ini tanpa shift. Kempul seperti kebalikan dari kenong. Menggunakan tombolnya tombol P tanpa shift. Kemudian ketuk tanda plus. Tombolnya adalah tombol plus. Kembyang tanda min, tombolnya adalah tombol min atau penghubung. Kemudian gong, ini simbolnya seperti lingkaran tapi oval. Kemudian tombolnya tombol G. Kemudian gong suwuan, ini ada 2 gong suwuan dengan gong biasa. Ini kalau gong suwuan simbolnya akan simbol seperti kenong dan simbol seperti kempul. Tapi ini 1 tombol, yaitu menggunakan tombol shift dan kombinasi tombol G akan menghasilkan tanda gong yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah tanda plesetan yang dipakai pada kenong maupun kempul. Plesetan 1 yaitu kombinasi shift dengan Q. Plesetan 2 shift dengan W dan seterusnya. Plesetan 5 adalah shift dengan T, 6 adalah shift dengan Y, begitu juga 7 menggunakan shift dengan U. Ini adalah teknik penulisan plesetan, baik di plesetan kenong maupun menggunakan plesetan untuk kempul. Berikutnya adalah penulisan tanda harga pada notasi dan vokal. Tanda harga setengah ketukan itu simbolnya adalah 1 garis. Tombol yang digunakan adalah tombol J. Kemudian tanda harga 1/4 ketukan. Simbolnya adalah garis 2 atas dan bawah. Tombol yang digunakan adalah tombol K. Tanda harga 1/8. Simbolnya adalah garis 3 ke bawah. Tombol yang digunakan adalah menggunakan tombol L. Kemudian lengkung buka. Lengkung buka yang bawah ini menggunakan tombol Z. Kemudian garis bawah atau yang sering dinamakan garis gotro itu menggunakan tombol X. Kemudian lengkung tutup bawah itu simbolnya seperti ini. Kemudian tombol yang dipakai adalah tombol C.
Kemudian tanda jeda itu menggunakan koma. Tombol yang dipakai adalah tombol koma. Kemudian berikutnya penulisan tanda harga yang berikutnya itu lengkung buka atas, simbolnya seperti ini. Tombol yang digunakan adalah tombol M. Lengkung tutup pada atas, simbolnya seperti ini. Tombol yang digunakan adalah tombol V. Terus garis atas seperti pada 1/2 atau setengah tadi, tapi ini menggunakan tombol B. Garis yang atas ini menggunakan tombol B. Kemudian yang lengkung buka yang bawah menggunakan tombol Z. Lengkung tutup yang bawah menggunakan tombol C. Kemudian pada simbol bunyi pada kendang di font kepatihan ini menggunakan bunyinya den, yaitu simbolnya seperti B ini. Tombol yang dipakai adalah kombinasi tombol shift dan B. Kemudian dang atau kendang ageng, simbolnya huruf B besar. Yang digunakan tombol adalah kombinasi tombol C. Kemudian dang atau dah atau kendang kali, simbolnya seperti huruf D. Kombinasi yang dipakai adalah shift dan D. Kemudian det, bentuknya seperti den tapi diberi arsir blok hitam. Simbolnya seperti ini. Yang dipakai adalah kombinasi tombol shift dan P. Kemudian dlong adalah seperti den tapi ada titik atas. Tombol yang digunakan adalah kombinasi shift dengan N. Kemudian kret menggunakan shift dan K, simbolnya K. Kemudian ket, K ada titik atas, menggunakan kombinasi shift dengan M. Kemudian lung atau lang, itu simbolnya L, kombinasi tombol shift dan L. Kemudian tak, yaitu simbolnya T, kombinasi tombol shift dengan I. Kemudian tong, kombinasi simbol seperti ini, tombol kombinasi shift dengan O. Kemudian tanda panah yang ke kanan itu menuju tanda yang sama. Misalnya ini suatu petunjuk. Kemudian tombol yang dipakai kombinasi adalah shift dengan tanda lebih kecil. Kemudian ada panah yang ke bawah, yaitu kombinasi tombol shift dengan tanda lebih besar. Kemudian kendang tung, simbolnya adalah P. Tombol yang dipakai adalah tombol shift dan P. Kemudian bunyi kendang trang atau tlang, simbolnya adalah T sama L. Ini adalah simbol tlang. Tombol yang dipakai pada keyboard adalah tombol kombinasi shift dengan J. Ini adalah simbol pada bunyi kendang menggunakan font kepatihan Pro. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.